Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 bersama saya Rizka Windari dengan NIM 0306251040 dan bersama rekan saya Nurul Mawaddah dengan NIM 0306252062. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, jadi IPS itu merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting karena mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Melalui IPS, peserta didik nggak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga dibentuk agar memiliki keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, serta sikap yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam video kali ini, kami akan membahas pengertian IPS, hakikat IPS, karakteristik IPS, tujuan IPS, ruang lingkup IPS, serta pentingnya IPS dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian IPS. Sebelum membahas lebih jauh nih, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, menurut Sapria, IPS itu merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Selain itu, National Council for the Social Studies atau NCSS mendefinisikan IPS itu sebagai kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Gimana pendapatmu mengenai definisi tersebut? Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa IPS bukanlah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. IPS merupakan hasil integrasi dari berbagai ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Nah, tujuan pengintegrasian tersebut adalah agar peserta didik mampu memahami berbagai masalah sosial secara lebih menyeluruh. Sebagai contoh, ketika membahas masalah kemiskinan, kita tidak bisa melihatnya hanya dari sudut pandang ekonomi. Kita juga perlu memahami faktor sosial, budaya, pendidikan, bahkan kebijakan pemerintah yang memengaruhi munculnya kemiskinan tersebut. Karena itu, IPS sering disebut sebagai bidang studi yang bersifat terpadu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa IPS itu berfungsi membantu peserta didik memahami kehidupan masyarakat dan berbagai permasalahan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas hakikat IPS. Hakikat IPS pada dasarnya adalah kajian mengenai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lain maupun dengan lingkungannya. Karena itu, IPS mempelajari berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ada beberapa aspek penting yang menjadi hakikat IPS. Pertama, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, hubungan manusia dengan lingkungan. Ketiga, kehidupan masyarakat yang dinamis. Dan yang keempat, yaitu upaya memecahkan berbagai masalah sosial. Contohnya, ketika terjadi masalah sampah di satu daerah, IPS membantu kita memahami penyebab masalah tersebut, dampaknya terhadap masyarakat, serta berbagai solusi yang dapat dilakukan. Dengan demikian, IPS tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. IPS itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bidang ilmu lainnya. Nah, karakteristik pertama yaitu dia bersifat terpadu. Artinya apa? Yaitu IPS menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial menjadi satu kesatuan pembelajaran. Nah, karakteristik yang kedua adalah berorientasi pada masalah sosial. Materi IPS banyak diambil dari berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Karakteristik yang ketiga yaitu menekankan nilai dan sikap. Melalui IPS, peserta didik itu nggak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar menghargai orang lain, bekerja sama, toleransi, dan bertanggung jawab. Karakteristik yang keempat adalah dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh materi IPS dapat ditemukan dalam lingkungan sekitar peserta didik sehingga pembelajarannya menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Selanjutnya kita akan membahas tujuan IPS. Nah, menurut para ahli pendidikan, IPS itu bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Nah, tujuan pertama adalah mengembangkan pengetahuan sosial. Peserta didik diharapkan memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Tujuan yang kedua yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Peserta didik itu diajak untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi penyebab, serta mencari solusi yang tepat. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Tujuan yang keempat yaitu membentuk sikap dan nilai sosial. Nah, melalui IPS, peserta didik itu belajar mengenai toleransi, gotong royong, keadilan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan terakhir yaitu membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sehingga mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ruang lingkup IPS itu ada yang pertama geografi. Geografi itu mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan alam. Contohnya, persebaran penduduk, kondisi wilayah, sumber daya alam, dan fenomena lingkungan. Yang kedua yaitu sejarah. Sejarah itu mempelajari peristiwa masa lalu yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masa kini. Melalui sejarah, kita dapat mengambil pembelajaran dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia mempengaruhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat yaitu sosiologi. Sosiologi itu mempelajari hubungan sosial antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Materi ini membantu kita paham norma sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Yang kelima yaitu antropologi. Antropologi mempelajari kebudayaan manusia. Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa menjadi contoh yang sangat baik untuk memahami kajian antropologi. Yang keenam yaitu politik. Ilmu politik mempelajari kekuasaan, pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara. Di era globalisasi saat ini, IPS memiliki peran yang sangat penting. Kemajuan teknologi menyebabkan masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru seperti penyebaran informasi yang sangat cepat, perubahan sosial hingga konflik akibat perbedaan pendapat. Melalui IPS, peserta didik dibekali kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi, menghargai keberagaman, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, IPS juga membantu membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Contoh penerapan IPS dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai perbedaan suku dan agama, melaksanakan gotong royong, menggunakan uang secara bijak, menjaga lingkungan sekitar, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bahwa IPS itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan bidang studi yang mengintegrasikan berbagai ilmu sosial untuk membantu peserta didik memahami kehidupan masyarakat secara menyeluruh. IPS itu memiliki tujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sosial sehingga peserta didik itu mampu menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan kami mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.